Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana teman-teman ya kalau kita lihat bersama-sama untuk market cap masih stabil ya di area 2,8an teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat untuk Bitcoin dominan juga stabil juga nih di area 60. Fair Grid Indexnya masih sama di area 22. Price daripada Bitcoin kali ini udah berada di area 86 teman-teman ya. Ada recover sekitar 1,75%. Ethereum ada 2% untuk recovernya. XRP ini sekitar 5,55% teman-teman. Mantap jiwa ya untuk XRP. Terus kalau kita lihat BNB, Solana ya di sini ada Dogecoin juga udah mulai recover. Terus kalau kita lihat untuk kinerja dari sektor meme coin bagaimana? Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Dogecoin, Shiba Inu, PP ini udah mulai recover juga, Trump juga udah mulai recover, Bong, Floki, terus di sini ada Wave juga udah mulai pada recover ya, meskipun ada lah yang masih dalam fase koreksi seperti Popcat ini juga masih koreksi. Cuman kalau kita lihat mayoritas didominasi dengan red recover ya, walaupun rasanya rasa sangkut. Oke. Dan di sini yang perlu kita ketahui bersama-sama teman-teman ya, Gedung Putih itu akan menjadi tuan rumah. Oke ya, Gedung Putih akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak kripto pertama ya teman-teman ya. Dimana di sini dijelaskan nih tidak ada apa CEO Bitcoin, tidak ada CEO Ethereum, ya tidak ada CEO Binance juga gitu kan. Terus di sini yang perlu kita ketahui adalah namun sejak awal CEO Ripple teman-teman yaitu brand akan ada di sana dan Anda masih belum bisa melihat masa depan XRP. Oke, semoga saja XRP di kemudian hari di masa yang akan datang harganya bisa mantap jiwa gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini teman-teman, apakah SRP akan menunjukkan perform yang luar biasa gitu teman-teman ya, dengan price parameter kenaikan yang mantap jiwa. Semoga saja seperti itu teman-teman ya, karena kita ketahui bersama-sama untuk saat ini SRP itu masih ada penghalang ya teman-teman, yaitu cash antara Ripple dengan SEC itu yang menjadi penghalang sebenarnya untuk recover daripada XRP biar bisa lepas landas. Nah, kalau sesuai dengan analis ini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan masih ada dua area titik yang harus disentuh oleh XRP. Semoga saja teman-teman ya, semoga saja dalam waktu dekat dua area tersebut bisa segera terrealisasi. Jadi ada poin-poinnya nih ya, lingkaran-lingkaran ini yang harus disentuh XRP. Semoga saja teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, semoga saja di antara 2017 atau 2018 kinerja daripada price-nya SRP bisa terulang kembali antara REITs tahun 2024 dan 2025 ya teman-teman ya. Semoga saja ya kan. Area ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari chartnya itu memang hampir mirip ya. Kita tinggal melihat apakah chart tersebut akan terulang kembali di tahun 2025. Semoga saja kalau ini bisa terulang kembali teman-teman, maka kita akan melihat parameter harga SRP itu mantap jiwa ya, kisaran di range harga 27 dolaran. Semoga ya, semoga saja. Dan di sini menurut Ripple Turki ya teman-teman ya, apa yang membedakan antara XRP dengan altcoin lainnya lah ya, seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ya, transfer cepat dan murah untuk kinerja daripada XRP. Yang kedua adalah integrasi dengan sektor perbankan. Yang berikutnya adalah konsumsi energi yang cukup rendah teman-teman ya. Dan di sini mungkinkah XRP akan menjadi sistem pembayaran di masa depan? Ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Nah, kalau kita mencangkup dengan ketiga kategori ini memang ya, transfer daripada jaringan yang dikeluarkan oleh pihak Ripple gitu teman-teman ya, itu memang bisa digolongkan ini cukup efisiensi di waktunya ya kan. Dan kalau kita berbicara integrasi di sektor perbankan, memang Ripple itu bertujuan untuk apa? Menciptakan ya seki kripto itu untuk mencangkup atau merangkul daripada sektor perbankan ya. Kalau kita berbicara tentang gas fee atau konsumsi bahan bakar atau energi teman-teman ya, di sini SRP bisa dikatakan cukup murah ya atau rendah gitu teman-teman ya.
Dan berikutnya teman-teman ya, harga SRP itu menargetkan atau akan mencapai di area 8 dolar terlepas dari hasil kasus SEC versus Ripple kata para pakar. Nah, ini yang saya bilang di awal teman-teman ya. SRP masih bisa mengalami kenaikan jika ada announcement tentang penyelesaian antara Ripple dengan SEC teman-teman ya. Jadi analis memperkirakan nih harga SRP akan mencapai di area 8 dolar dalam beberapa hari mendatang. Amin. Mengabaikan kekhawatiran atas dampak kasus Ripple dan SEC terhadap harga aset tersebut. Jadi di sini harga SRP telah melonjak lebih dari 6% hari ini dengan latar belakang pemulihan pasar kripto yang lebih luas, yang dimana menunjukkan kepercayaan para investor yang baru. Selain itu, spekulasi juga melonjak atas potensi penolakan kasus Ripple SEC, di mana seorang pakar baru-baru ini mengabaikan kekhawatiran atas dampak gugatan tersebut pada mata uang asli yaitu Ripple. Dengan mengatakan bahwa kripto tersebut kemungkinan akan mencapai di area 8 dolar terlepas dari hasil kasusnya. Harga SRP melonjak sekitar 6%, masih ada streaming lagi, di mana harga SRP hari ini kan melonjak gitu teman-teman ya, hampir sekitar 6,25% dan diperdagangkan pada kisaran harga 2,15-an. Sementara volume perdagangan turun sekitar 32% menjadi di area 5,16 miliar dolar. Khususnya kripto tersebut telah berada di antara 2,2 dan di area 2,02 selama 24 jam terakhir. Lebih lanjut di mana derivatif oleh CoinGlass menunjukkan bahwa SRP Future Open Interest itu naik sekitar 7% teman-teman ya. Nah, di mana ya akankah kasus SEC vs Ripple itu berdampak harga XRP ke depannya? Tentunya di sini akan berdampak cukup positif, teman-teman ya. Kalian masih ingat pertama kali gugatan atau kasus daripada SRP atau bukan SRP ya, Ripple versus SEC gitu kan. Nah, waktu itu kan pertama kali menang, teman-teman ya. Market mengalami gejolak ya kan, market mengalami gejolak. Waktu itu keputusan daripada Hakim Torres mengatakan SRP bukanlah sekuritas. Nah, itu SRP langsung mengalami kenaikan sampai di kepala 0,9 kalau nggak salah teman-teman, belum menyentuh ke area 1 dolar. Tapi dampak yang luar biasa terhadap sektor altcoin teman-teman ya, itu juga terasa. Altcoin mengalami kenaikan semua pada waktu itu. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat gugatan Ripple vs SEC telah menjadi topik utama spekulasi dengan banyak investor khawatir tentang dampaknya terhadap harga aset. Namun prediksi Dark Vendor menunjukkan bahwa harga kripto akan terus naik terlepas dari hasil kasusnya. Oke, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja apa yang dikatakan oleh Dark Vendor ini bisa benar-benar terrealisasi, di mana SRP bisa mengalami kenaikan dengan price target di area 5 sampai di 8 dolar. Amin. Semoga saja ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin udah dapat cuan dari SRP, silahkan nikmati cuan kalian. Yang belum dapat cuan ingin ambil SRP, ya kalian bisa lakukan yang namanya DCI. Saya nggak menyarankan kalian untuk all in ya teman-teman, tetap gunakan sistem cicil mencicil, oke? Mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi tentang SRP. Semoga saja SRP dalam waktu dekat bisa ke area 3 sampai di area 4 dolar, lantas meneruskan kenaikannya 5 sampai 8 dolar. Tetap semangat dan salam cuan.